Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang mudah-mudahan tiang melungguh menjadi calon penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini atas nikmat dan karunia dari Allah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam satu majelis ilmu yang merupakan warisan terbaik yang ditinggalkan kita oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat solawat yang kita sampaikan, semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di dalam bulan Rajab. Rajab ini adalah bulan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi menganjurkan kepada kita untuk banyak menghidupkan malam-malam di dalam bulan Rajab itu dengan ibadah. Hingga Nabi ajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Coba ulang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Sekali lagi, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ahlihi
وصحبه أجمعين. Amin ya Rabbal. Apa maknanya? Ya Allah, berkahi umur kami di dalam bulan Rajab. Begitupun juga ya Allah, berkahi usia kami di dalam bulan Sya'ban. Dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadara malakul mauti rajulan yamutu fashaqqa a'dha'ahu falam yajidhu 'amila khairan thumma syaqqa qalbahu falam yajid fihi khairan fabakka lahyaihi fawajada tarafa lisanihi lasiqan bihakanihi yaqulu la ilaha illallah faghufira lahu bikalimatil ikhlas. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadara malakul mauti rajulan yamutu. Datang malaikat maut kepada seseorang ketika hendak mereka akan mati. Jadi ketika kita akan mati itu, datang kepada kita malaikat, yaitu malaikat Israel, yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Ketika datang malaikat maut itu, fasyaqqa a'dha'ahu, malaikat maut itu dia perhatikan jasad kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika waktu kita sekarat, tidak langsung malaikat itu mencabut ruhnya, tapi malaikat itu diam memandang kepada jasad tersebut dari ujung rambut hingga ujung kaki. Fasyaqqa a'dha'ahu, dia periksa badannya si calon mayit ini, apa yang dicari? Falam yajidhu amila khaira, yang dia cari oleh malaikat itu, mana di antara anggota badan kita itu yang mengeluarkan cahaya kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kebaikan yang dilakukan oleh mata kita nampak cahayanya ketika kita sakaratul maut. Kebaikan yang pernah dilakukan oleh hidung kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dikerjakan oleh lisan kita, mulut kita, hati kita, nampak ketika kita sedang sakaratul maut. Itu yang dicari oleh malaikat ini. Kenapa dicari? Kalau memang nampak cahaya kebaikan dari badannya, maka barulah malaikat itu mencabut ruhnya dari posisi mana yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak semau-mau malaikat itu mencabut ruh kita, ditatap dulu. Setelah dicari oleh malaikat itu, falam yajidhu amila khaira, masih malaikat itu belum menemukan kebaikan di antara anggota badan kita. Summa syaqqa qalbahu, maka malaikat itu memeriksa hatinya. Wah, mulai ngangkot Tuhan, napas sudah ndak karuan. Apa diperiksa oleh malaikat? Hatinya. Apakah ada nampak kebaikan dari hati orang ini? Adakah ada nampak nur dari hatinya?
hati yang baik, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang lembut, hati yang ingat kepada Allah. Adakah hatinya yang pernah mengingat Allah? Diperiksa oleh malaikat Allah, falam yajid fihi khaira, namun malaikat tidak menemukan kebaikan nur dari hatinya. Fafaqalah yaihi, tidak cukup dengan itu, maka malaikat lagi, kata Nabi, fafaqalah yaihi, diangkat dagunya orang yang sekarat itu. Belum kita mati nih, dagu kita diangkat oleh malaikat. Dicari di bawah jenggotnya, arah andek kebaikan dari arah dagunya, ada enggak? Fawajada tarafa lisanihi, namun ketika malaikat itu mengangkat dagunya orang yang akan meninggal itu, namun ternyata fawajada tarafa lisanihi lasiqan, ternyata malaikat mendengar suara, sedikit suara yang didengarkan oleh malaikat. Apa yang didengar oleh malaikat? Dari ujung lisannya basah dengan kalimat la ilaha illallah. Karena dalam hidup dia sering berzikir, dalam hidup dia ingat Allah, dalam hidupnya dia sebut Allah. Bapak Ibu, ternyata di hatinya mungkin zikirnya belum sampai ke hati, belum zikirnya belum sampai kepada ruh, ternyata zikirnya belum sampai kepada jiwanya. Tapi ternyata meskipun zikirnya hanya sekedar di lidah saja, sekedar di lisan saja, namun ternyata itu yang nampak waktu kita sakaratul maut. Bapak Ibu, dicari di hatinya, kosong zikirnya. Dicari di badannya, kosong zikirnya. Diangkat dagunya, malaikat mendengarkan bisikan dari ujung lisannya. Karena lisannya sudah basah, pernah basah lisannya mengucap la ilaha, faghfira lahu, maka dengan sebab tetesan air zikrullah dari lisannya orang tersebut, Allah mengampuni dosanya, dan dia bikalimatil ikhlas, meskipun zikirnya tidak sampai ke hatinya, namun karena keikhlasannya sehingga zikir itu masih melekat di ujung lidahnya, tetap ternyata tersetempel di lisan kita ini la ilaha, maka diampuni dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahlil jannah, orang itu meninggal menjadi ahli surga. Amin. Apa yang bisa kita ambil maksud dari hadis ini, jamaah rahimakumullah? Jangan kita meremehkan zikir kepada Allah, meskipun itu zikir yang sedikit, meskipun itu sekedar istighfar, meskipun itu sekedar ungkapan la ilaha illallah, jangan diremehkan. Karena itu yang akan nampak ketika kita akan meninggal dunia. Seperti hadis ini, Nabi terangkan kepada kita, keliling malaikat mencari kebaikan-kebaikan. Dari arah mana kebaikan itu? Akankah dari arah rambutnya, dari kepalanya, dari matanya, dari lisannya, dari hatinya? Dicari. Ternyata kalau pelungguh sering berzikir kepada Allah, zikir itu akan hinggap di lisan kita, akan tetap menempel di ujung lisan kita, meskipun kita tidak tahu itu zikir apa yang kita baca, tapi yang terpenting niatnya lillahi ta'ala. Makanya jamaah rahimakumullah, ulama tasawuf mengatakan tidak akan seseorang itu
akan nikmat memandangkan kalimat zikir kepada Allah, kecuali dalam diri manusia ini diberikan oleh Allah dua hal. Apa yang dua itu? Ilmu dan hikmah. Apa? Ilmu dan hikmah. Mana ilmu yang paling mulia yang bisa kita bawa mati? Ilmu yang paling mulia yang bisa kita bawa mati adalah ilmu ma'rifatullah, adalah ilmu bagaimana untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita yang belum mengenal Tuhan kita. Ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Tapi pas ketika dikasih pilihan, ini panggilan Allah, ini panggilan Pak Lurah karena arak bansos, kira-kira mana yang dikejar bu? Panggilan Allah atau panggilan bansos? Allah atau bansos? Bansos. Padahal wahara panggilan Allah. Orang-orang yang memiliki ilmu dan hikmah, ketika ilmu itu nampak pada diri mereka, maka dengan ilmu itu dia mampu mengenal Allah. Dia kenal Tuhannya, dia kenal agamanya, dia paham tentang ketuhanan Allah yang dia sembah. Hingga masalahnya yang sering terjadi, banyak kita beribadah menyembah Allah, namun hati yang menyembah tidak merasakan apa-apa. Gersang kita yang ibadah. Karena apa? Kita sekedar menyembah namun belum mampu memasukkan apa makna yang kita sembah. Ya ampun, perlu nih ilmu dan hikmah ini. Maka ketika kita mempelajari, ketika kita akan kenal tentang Tuhan kita dengan ilmu dan hikmah yang kita miliki, di dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kesempurnaannya, bahwa tidak ada kekuasaan pada makhluk kecuali semuanya itu atas kuasa Allah. Tidak ada yang kita punya. Makanya di sini disebutkan, yang membawa ilmu dan hikmah, kalau sudah ada yang dua ini pada diri kita, maka dengan sendirinya hati ini akan condongnya hanya kepada Allah. Dia tidak akan berjalan kecuali menuju tempat yang mendatangkan ridha Allah. Dia tidak akan hadir kecuali dalam majlis yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Dia tidak akan berkumpul kecuali dalam satu tempat yang bisa mengingatkan dia kepada Allah. Maka dicari oleh malaikat nih, hati kita dibuka, mulut kita dibuka ketika sakaratul maut. Oh, ternyata yang membimbing keluarnya ruh itu adalah zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jamaah rahimakumullah, nah disitulah ternyata yang hadir di kala sakaratul maut kita itu adalah zikrullah. Makanya Nabi SAW, Bapak Ibu disebutkan nggih, ketika sudah ada tanda-tanda kematian di detik-detik kematian seseorang itu, maka ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kematian orang itu adalah baik dan tidak baik. Nih jamaah nih, tanda-tanda itu nampak ketika orang menghadapi sakaratul maut. Makanya disebutkan arqibul mayyit inda thalath, perhatikan kondisi orang yang meninggal itu melalui 3 hal. Yang pertama, apabila dia berkeringat keluar dari keningnya, ada keluar keringat dari dahinya penuh, ini kayak orang yang sudah bekerja, ada keringat di dahi mereka. Kemudian yang kedua, keluar air mata dari kelopak matanya, menangis dia seperti orang yang bersedih. Namun yang ketiga, terasa kering bibirnya. Nih tandanya nih. Pertama, keluar keringat dari dahinya, nampak dahinya keringatnya. Yang kedua, menetes air matanya, kering bibirnya, namun melontarkan senyuman meskipun sedikit. Maka itulah tanda bahwa rahmat Allah turun kepada orang itu. Maka tanda orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini, amin. Maka orang yang seperti ini ketika ruhnya sudah keluar, kondisi jasadnya sebelum dia meninggal, setelah meninggal makin berbeda. Setelah keluar ruhnya, sekian menit setelah ruh itu dicabut oleh malaikat, akan nampak senyuman dari mulutnya. Senyum dia seperti dia berjumpa dengan orang yang dia cinta. Senyum yang memancarkan kebahagiaan. Dan setelah ruh itu keluar, semakin banyak keringat yang keluar dari dahinya. Kumpul keringat itu di sini. Itu pertanda orang yang meninggal tersebut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan sampai ketika ada 3 tanda yang berseberangan daripada yang tadi, nauzubillah. Mana? Yang pertama, apabila terdengar suara mendengkur seperti orang yang tercekik lehernya, nauzubillah, kerok, seperti orang yang dicekik. Kemudian yang kedua, raut wajahnya memerah. Dan yang ketiga, bibirnya berwarna seperti kayak ada debu di bibirnya, kata Nabi. Seperti berdebu dia punya bibir, nauzubillah, maka azab Allah turun kepadanya. Nauzubillah. Ya Allah, mana tanda ini yang kedua ini, yang bahaya itu ketika orang sakaratul maut. Pertama, ada suara mendengkur, kerok nih, seperti tercekik. Kemudian yang kedua, wajahnya berubah menjadi memerah, kayak orang ketakutan, kayak orang marah.
bahkan matanya pun juga memerah. Dan yang ketiga, berdebu bibirnya, na'udzubillahi min zalik, maka itu pertanda azab Allah turun kepada mereka. Na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu, kita mohon akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya jalan terbaik yang membawa alamat kita pulang kepada Allah itu tidak ada lain kecuali dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Islam. Maka kunci untuk memahami Islam itu adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengenal akan Allah? Maka kita pelajari tentang diri kita, kenal diri dulu. Bagaimana saya? Siapa saya? Di mana saya? Untuk apa saya? Dan kemana saya? Pertanyaan ini tanyakan pada diri kita. Siapa saya? Saya ini hamba. Tiang niki panjak. Yang namanya hamba, maka dia mesti taat kepada yang menciptakan dia. Di mana saya? Di mana kita Bapak Ibu? Dunia. Yang punya dunia siapa? Makanya ketika kita datang ke dunia, tahu bahwa diri kita numpang. Ne datang jok balen dengan lagu dento nyodo, datang ke rumah orang, pas pulang-pulang jendela tepunggu, oleh-oleh kacan dengan tepunggu, oleh-oleh kasur dengan teborong. Kira-kira yang punya rumah marah tidak? Marah. Sekarang yang punya tempat ini Allah, yang punya singgasana Allah, yang punya dunia Allah. Ketika Allah kasih kita sempat untuk mampir ke dunia ini, maka mesti bawa beberapa hal yang kira-kira bisa memberikan kenyamanan terhadap orang yang memberikan kita tumpangan dalam hidup ini. Ya pun perlu zikrullah. Maka dengan itu kita akan mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pengenalan seseorang hamba kepada Allah itu adalah hakikatnya pada diri kita yang termulia itu Bapak Ibu, dengan apa? Hati kita. Yang paling mahal pada diri jasmani ini, diri yang zohir ini hati ini. Ate ini, Ibu. 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 Mahal hati ini. Bagaimanapun ibu-ibu pakai pakaian bagus, gamis mahal, skincare mahal, lagu Aten de bereng, Aten de nyanyut, tidak akan nampak keindahan dari wajahnya. Ketika hati kita sudah rusak, makanya hati itu kata ulama adalah raja pada diri kita. Az-zahir mir'atul batin. Zohir kita ini adalah nampakan daripada hati kita. Kalau hati kita baik, hati kita ingat Allah, maka badan ini akan dekat kepada Allah. Kalau hati kita senang ke masjid, maka badan ini pasti senangnya datang ke masjid. Tapi kalau hati kita ini senangnya kepada hura-hura, maka langkah kaki kita akan melangkah ke tempat maksiat itu. Makanya tergantung hati ini. Dan hati inilah, kata ulama, hati kita inilah hakikatul insan, hakikat
manusia itu adalah di sini. Makanya Nabi katakan Bapak Ibu, qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman, disitulah rumah Allah. Apa maknanya? Disitulah hati yang selalu condong untuk ingat Allah. Disitulah hati yang tertanam kecintaannya kepada Allah. Ketika hati itu condongnya kepada Allah, maka la yaghibu rabbuhu an kulli khatiri tarfata aini. Tidak akan gaib Allah itu dari relung hatinya, dari lisannya. Meskipun sekejap mata, tidak akan hilang asma Allah itu. Makanya hakikatul insan itu di hati kita. Hakikat mahal tidaknya kita manusia di sini, hati kita. Kalau baik hati, baiklah zahir kita. Tapi kalau buruk hati, buruklah zahir kita. Kalau hati kita sedang muallaknya dengan Allah, hati kita ini sedang nampaknya kedekatannya kepada Allah, maka yang nampak pada badan kita ini adalah ingat Allah, 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 Makanya Nabi katakan Bapak Ibu, man qala bi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengucap di akhir hayatnya yang keluar adalah ucapan la ilaha illallah, maka mereka masuk surga. Apa semudah itu orang bisa mengucap kalimat tersebut kemudian masuk surga? Oh tidak, tidak gampang itu Bapak Ibu. Maka ucapan la ilaha illallah itu akan nampak pada kolbu yang selalu terpaut kolbunya kepada Allah. Ketika hati sudah terpaut akan Allah, maka lisan akan mengikut kepada hati. Masya Allah. Makanya Nabi katakan demikian. Apa iya hanya dengan menyebut la ilaha illallah di akhir hayat kemudian dijamin masuk surga? Iya. Lebihnya sih di mana? Lebihnya bukan pada kalimatnya, bukan pada zikirnya, tapi lebihnya pada siapa yang punya nama yang kita sebut itu. Siapa? Allah. Coba sekarang Bapak Ibu yang tanya, makin pelungguh dipanggil sama Bapak Kaling, kepada yang terhormat semua jamaah Masjid Riyadus Shalihin, malam ini setelah Isya kita kumpul di masjid dalam rangka musyawarah Isra Mi'raj. Sementara di waktu yang sama Bapak Ibu dipanggil sama wali kota. Arah surat lek wali kota, semua jamaah Riyadus Shalihin pada Isya diharap kumpul di pendopo wali kota. Ada hal yang penting disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Kira-kira Bapak Ibu akan kumpul mengejar panggilan Kaling atau Wali Kota?
Embe tu ada kumpul kaling apa wali kota? Di mana ada kena kaling dia kesadu enak. Okay. Maka yang dikejar wali apa nen mikir, oh bareh terjok tu ulit teleman wali kota dulu masih juga bareh boteng izin le bapak kaling. Kenapa panggilan wali kota yang kita kejar terlebih dahulu? Masalah nasib. Mungkin saja di situ kita akan dibagiin apa, dan yang kedua jabatannya lebih tinggi, makanya kita kejar ke dia. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dikejar oleh malaikat itu bukan kalimatnya, bukan zikirnya, tapi kandungan siapa yang punya nama yang kita sebut. Itulah yang menjadikan berat timbangan orang berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini, amin. Makanya jamaah, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah SWT. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rabbi alimni bi kalimatin alladzina aqra'uha khairum minad dunya wa ma fiha. Ya Allah, kata Nabi Musa, ajarkan aku kalimat, ketika aku membaca kalimat itu maka lebih berat kalimat itu daripada dunia beserta isinya. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, aku tahu itu ya Allah, aku tahu. Tapi adakah kalimat yang lebih baik daripada itu, kata Musa? Hingga apa kata Allah? Jelaskan, wahai Musa, jikalau 7 petala langit dan bumi aku taruh di timbangan sebelah kirimu, ini langit, ini bumi beserta isinya, di sebelah timbangan kiri, sementara di timbangan sebelah kanan masih kosong, dan di situ aku taruh satu kalimat la ilaha illallah biqalban khashi'a, hatimu khusyuk, tunduk, ikhlas membaca la ilaha illallah itu, maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah yang 1 kali daripada 7 petala langit dan bumi itu. Allahu Akbar. Makanya zikirnya Nabi Musa tidak ada lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka muncullah hikmah daripada kalimat ini.